Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sadar Allah, kali ini saya mau menjawab pertanyaan mengapa harus sadar Allah bagian keempat. Yes, mengapa harus sadar Allah? Mengapa harus sadar Allah? Agar kita lebih sadar maunya Allah dalam hidup ini itu apa. Ya, bukan sadar maunya kita. Kalau kita nggak sadar Allah, pasti lebih sadar kemauan sendiri. Padahal kan seharusnya menyadari apa maunya Allah. Terkadang kita sudah merencanakan segala sesuatu dengan sangat baik. Namun qadarullah, Allah menentukan yang lain. Nah, kalau kita sadar Allah, itu kondisi kejiwaan kita, kondisi mental kita baik-baik saja. Tetap tenang, tetap bisa menerima, karena menyadari bahwa kita tugasnya hanya menyiapkan yang sebaik-baiknya, hasil akhirnya yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika kamu nggak sadar Allah, maka ketika segala sesuatu yang sudah kamu persiapkan dengan baik, udah usaha maksimal, namun ternyata usahamu, rencanamu tidak berjalan sesuai dengan rencana yang seharusnya, kalau nggak sadar Allah, kamu bisa tumbang. Bisa kecewa berkepanjangan. Bisa menyalahkan A, B, C, E, F, sampai Z. Ya, atau yang biasa saya sebut mencari kambing hitam, ungu, pink, merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Namun jika kamu sadar Allah, ketika apa yang sudah kamu rencanakan, apa yang sudah kamu usahakan, apa yang sudah kamu maksimalkan, tidak sesuai dengan apa yang sudah kamu usahakan secara maksimal, maka kamu langsung bisa terima, yakin, nurut, dan lakukan apa maunya Allah. Terima aja dulu. Kemudian yakini bahwa ini yang terbaik dari Allah. Nurut dan lakukan apa maunya Allah. Insya Allah apapun yang sudah kita usahakan secara maksimal itu, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah hanya mau lihat sejauh mana kesadaran kita akan kemauannya. Ya, kesadaran itu adanya di tumpukan pertama, pendengaran pertama, penglihatan pertama, tempaan pertama. Apakah kita terima, yakin, nurut, dan lakukan apa maunya Allah, atau kita berontak membabi buta? Atau kita ngeyel? Ya, bukan cuma ngeyel, kita ngatur-ngatur Allah. Ya Allah, harusnya kan begini. Ya Allah, harusnya kan begitu. Ya, kita mengatur Allah dengan otak kecil kita. Ya gitu teman-teman. Jadi kalau sadar Allah, mengapa harus sadar Allah? Agar kita lebih sadar maunya Allah dalam hidup ini. Ya, kalau nggak sadar Allah, pasti kita lebih sadar dengan hawa nafsu, ya, dengan ego, ya, ego kemauan sendiri. Padahal yang tahu yang terbaik buat kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu sahabat. Nah, sepanjang saya menangani klien nih ya, personal, perusahaan, lembaga, dan sebagainya, ya, mereka yang datang ke saya dan yang saya tangani klien-klien tersebut itu karena rata-rata kebanyakan mereka lebih sadar maunya mereka sendiri, lebih sadar planningnya mereka sendiri, lebih sadar programnya mereka sendiri. Sehingga ketika tidak berjalan dengan sesuai rencana mereka,
Mereka pun jadi kecewa, mereka pun jadi marah dengan tim. Ya, mereka merasa teknik ini harusnya berhasil nih. Kok jadi nggak berhasil? Ini apanya yang salah? Ya, yang salah, yang tidak benar adalah mereka tidak sadar apa maunya Allah. Mereka belum sadar apa programnya Allah. Mereka belum sadar apa yang Allah inginkan dari program-program yang sudah mereka buat. Nah, gitu teman-teman. Semuanya, apakah semuanya Coach Amanda? Yes. Semuanya. Ada lagi tentang adab, nanti saya bahas di yang lain. Intinya semua klien yang datang ke saya, mau perseorangan maupun lembaga, perusahaan, dan sebagainya, semuanya tanpa terkecuali. Semuanya kecewa, semuanya sakit hati, semuanya A, B, C, D. Karena tidak sadar Allah atau belum sadar Allah. So, buat kalau yang mendengarkan ini punya perusahaan ataupun personal ataupun apa saja, ya, yang sedang mengalami hal-hal yang kurang nyaman atau tidak baik-baik saja, maka sadarilah bahwa Anda hidupnya harus lebih sadar Allah agar menjadi tenang, ya, agar apapun yang mungkin sudah Anda rencanakan terbaik, tapi menurut Allah itu belum terbaik menurut Allah, Anda bisa lebih menerimanya. Atau kamu bisa lebih legowo menerima, kemudian nurut, ya, yakini dulu yang terbaik dari Allah, nurut dan lakukan apa maunya Allah. Ya, namun tidak semua orang bisa melakukannya. Kenapa? Karena mereka masih terbelenggu di dalam pintu menyadari apa maunya mereka sendiri. Ya, karena mereka lebih menyadari kemampuan mereka, lebih menyadari pengalaman mereka, lebih menyadari tekniknya mereka yang canggih. Gitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan siapapun yang mendengar ini, yang saya tidak tahu sedang mengalami apa, ya, saya hanya bisa menyampaikan bahwa hiduplah dengan sadar Allah. Ya, pantau terus channel ini atau mengikuti nanti setelah Lebaran ada lagi kuliah Mindful Allah. Agar teman-teman hidupnya mudah. Karena kalau hidup dengan sadar Allah itu hidupnya mudah, hidupnya gembira, lebih mudah letting go ke Allah. Karena menyadari semua maunya Allah. Ya, pesan saya adalah jangan sampai begini juga. Sadar Allah kemudian melakukan sesuatu tidak maksimal. Lakukan dulu yang terbaik. Tanggung jawab yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesionalismenya berikan yang terbaik kepada Allah. Jika hasil akhirnya berbeda dari yang sudah kita maksimalkan, ya, Allah Maha tahu bahwa kita sudah sungguh-sungguh bertanggung jawab dan sungguh-sungguh profesional kepada Allah. Ya, jangan sampai mentang-mentang Coach Amanda ngomong sadar Allah, kalian punya tanggung jawab dan profesional ke Allah, tapi tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, hanya karena mengatakan, ya kan sadar Allah, kan segala sesuatu yang terbaik dari Allah. Bukan begitu. Yang dilakukan itu adalah lakukan dulu yang terbaik ya, belajar yang terbaik, mengorbankan segala sesuatu yang terbaik, maksimalkan dulu yang terbaik. Hasil akhirnya itu Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan ya. Di sini dalam surat Ar-Ra'd ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab, Lauhul Mahfuz. Ummul Kitab yang terada di Lauh Mahfuz. Jadi tugas manusia adalah lakukan yang terbaik secara maksimal. Jangan sampai belum melakukan yang terbaik, namun sudah mengatakan, ya ini kan semua kehendak Allah.
ya. Bukan begitu. Jadi, jadilah hamba yang sadar Allah dengan melakukan yang terbaik, penuh tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dan profesionalisme kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat jatuh cinta dengan hamba-hambanya yang sangat bertanggung jawab dan sangat profesional kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya sahabat. Semoga semakin hari semakin antusias untuk hidup sadar Allah, hidup dengan jiwa yang sadar Allah menuju jiwa yang tenang. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.